bagaimana aturan hukum terkait dengan perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia? Nomor handphone kantor kita mereka tahu, gitu, alamat kita tahu, kemudian dinas kita di mana mereka tahu seperti. Medsos ini ada dua sisi mata uang. Jangan melakukan klik link sembarangan. Jangan-jangan akun kawan kita itu sudah terhack. Nah, tahu-tahu HP saya kenapa ya kok ngirim kadang minta uang dan lain sebagainya. Tiba-tiba ada chattingan entah itu dari Siapa? Awalnya dia phishing dulu, Ya, kemudian malware. kemudian ransomware. Dalam malware itu ada ransom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Elektrizen, di era digital, data adalah aset. Bagi kita manusia, data adalah identitas. Nama, nomor KTP, alamat, serta semua kebiasaan-kebiasaan kita merupakan potongan informasi pribadi. Dan apabila data tersebut bocor, maka yang hilang bukan hanya informasi, namun juga kepercayaan. Nah, di PLN, kita tidak hanya mengelola energi listrik, tapi kita juga mengelola kepercayaan ratusan jiwa pelanggan kita dan juga pegawai. Elektrizen berkaitan dengan Hari Perlindungan Data Pribadi Internasional. Hari ini di Podcast Room, kita mengundang teman-teman untuk berdiskusi mengenai bagaimana perlindungan data pribadi dan juga perlindungan data perusahaan. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita ada Pak Satrio dari STI, kemudian Pak Aryo dari Hukum, dan juga ada Kak Leli ya, sebagai netizen ya, mungkin sering juga posting-posting informasi ya. Oke, Elektrizen, kita mau bincang-bincang nih sekarang nih, bagaimana kira-kira aturan, yang pertama nih ke Pak Aryo ya, bagaimana aturan hukum terkait dengan perlindungan, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia nih Pak? Ya, jadi terkait perlindungan data pribadi atau PDP ya, sebenarnya di Indonesia itu kita sudah ada undang-undang di tahun 2022, akhirnya setelah dirumuskan beberapa lama, undang-undang itu baru disahkan tahun 2022, Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang perlindungan data pribadi. Nah, konsekuensi dari undang-undang itu adalah dia tidak hanya menyasar ke orang atau individu, tapi juga ke badan hukum gitu. Salah satunya tentu saja PLN. Dan 2 tahun setelah undang-undang itu, yaitu tahun 2024, PLN telah mempunyai peraturan direksi sebagai amanat dari undang-undang itu, peraturan direksi nomor 46 tahun 2024 yang mengatur tentang perlindungan data pribadi itu. Karena memang diwajibkan bagi badan usaha istilahnya sebagai badan hukum untuk menindaklanjuti undang-undang tentang PDP tersebut. Gitu sih, Bu. Pak Aryo. Nah, ini terkait dengan data pribadi. Sebenarnya kalau kita bicara secara hukum dulu, Pak ya, data pribadi itu apa saja, Pak? Nanti baru kalau di perusahaan apa saja, nanti boleh saya tanya ke Pak Satrio ya. Nah, secara aturan dulu, apa nih Pak yang masuk ke dalam data pribadi? Ya, sebenarnya data pribadi itu pada dasarnya ada banyak ya, ada data pribadi yang mungkin secara umum yaitu identitas kita, dan juga data pribadi yang lebih spesifik tentang istilahnya kesehatan, rekam medis, dan sebagainya, data perbankan, dan sebagainya. Itu mungkin secara umum data pribadi itu seperti itu sih Bu, secara in generalnya ya. Jadi istilahnya semua yang melekat di diri kita itu termasuk pada akhirnya adalah identitas yang kita masukkan untuk sebagai pelanggan PLN gitu. Apa yang kita isikan di PLN Mobile dan sebagainya itu juga termasuk data pribadi yang harus dilindungi. Oke, baik. Terima kasih Pak Aryo. Ini ke Pak Satrio ya. Nah, kalau berbicara di perusahaan ya, Bapak sebagai tim STI ya, ini sebenarnya apa saja sih peran tim STI sendiri Pak untuk perlindungan data pribadi ini termasuk data perusahaan ya? Ini kira-kira apa nih Pak? Baik, Bu Lana. Jadi memang kami di divisi STI ada dua hal yang pendekatan kami, yaitu untuk dalam rangka melindungi data pribadi. Yang pertama tentu secara hardware dan software. Kemudian yang kedua yaitu pendekatan terkait human. Jadi yang pertama secara hardware software kami mengamankan di sisi infrastruktur,
kemudian endpoint atau mungkin laptop pegawai dan sebagainya. Nah, di sisi human, kami juga mengedukasi kepada pegawai dan insan PLN untuk berhati-hati terhadap penggunaan data maupun dalam melakukan pengolahan dan penyimpanan data. Kurang lebih seperti itu, Bu. Nah, kalau misalnya berbicara mengenai WhatsApp group, ya informasi-informasi yang beredar di WhatsApp group, kemudian di email, ini juga masuk dari objek pelindungan data pribadi juga ini? Betul, Ibu. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Aryo tadi, jadi itu adalah termasuk data pribadi yang bersifat umum, email, nama lengkap, dan sebagainya. Nah, jika itu membentuk suatu kumpulan data, maka menjadi data kumpulan spesifik, ya Pak ya. Jadi tentu akan sangat berbahaya ketika semua data ini menjadi satu dan menjadi data spesifik yang dikhawatirkan memang dari sisi ancaman, Bu ya, sisi ancaman cyber bisa dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab. Oke, baik. Berarti kemungkinan itu ada, tapi makanya kita harus mitigasi ya. Betul. Ya. Oke, ke Kak Leli nih, Kak Leli. Nah, Kak Leli, kalau sekarang misalnya kita itu kan kadang-kadang data-data, terutama misalnya nomor telepon kita itu pada saat kita menjadi nasabah di suatu tempat, itu kadang udah informasinya udah ke pihak lain. Nah, pernah nggak Kak Leli pengalamannya itu ditelepon, ternyata itu penipu yang akibat kebocoran data ini? Ini pernah nggak pengalaman kayak gitu? Pernah, Bu Lana ya, saya pernah dihubungin penipu dari salah satu banker menawarkan marketing, tapi karena saya menggunakan aplikasi Get Contact yang sudah kedetek seperti itu di spam folder, iya benar. Jadi itu saya harus berbayar ya? Berbayar, benar, berbayar harus yang premium. Kalau nggak premium dia nggak bisa kedetek namanya, benar. Okay. Jadi kita angkat, tapi kita sudah tahu modusnya itu kemana. Itu betul. Tapi yang paling sering itu nomor saya itu lebih banyak bocor tuh marketing. Tim marketing mulai dari bank, mulai dari pihak-pihak lain. Saya tidak tahu dapat nomornya dari mana. Yang pasti data-data itu data-data privasi seperti nomor handphone kita, nomor handphone kantor kita mereka tahu, gitu. Alamat kita tahu, kemudian dinas kita di mana mereka tahu, seperti itu Bu Lana, yang sering-sering bocor terhadap para marketing ataupun penipuan seperti itu. Oke. Ini Pak Rio. Maaf, nih Pak Satrio dulu ya. Nah, mendengar pengalaman yang disampaikan oleh Kak Leli, berarti ya sebenarnya sudah banyak kita yang menghadapi hal-hal seperti itu. Dan justru kita mungkin kadang-kala ini udah biasa nih. Nah, ini sebenarnya bagaimana nih Pak melindungi itu supaya data pribadi kita nggak ter-share dengan mudah ke pihak-pihak lain gitu. Ya, betul, menarik sekali ini Bu. Jadi memang seiring perkembangan zaman, apalagi sekarang ada namanya AI Bu ya, ChatGPT, DeepSeek dan lain sebagainya. Tentu kita harus berhati-hati juga dalam memanfaatkan. Apalagi medsos ini ada dua sisi mata uang, bermanfaat sekaligus. Nah, sebaliknya kira-kira seperti itu. Maka bagi kita insan PLN, sebaiknya memang waspada, berhati-hati dalam menggunakan khususnya medsos. Dan memang yang paling sering rentan adalah di smartphone, karena memang rata-rata orang menggunakan smartphone mungkin dalam 24 jam hampir separuh ya Bu ya. Nah, menatap layar smartphone, kemudian tiba-tiba ada pesan masuk, entah apa itu bentuknya, link atau aplikasi, kita tidak hati-hati. Nah, itu harus dicegah agar memang upaya pencegahan penting sekali menurut kami, karena begitu sudah kena, kita pun kadang tidak menyadari. Smartphone kita ternyata sudah disusupi malware dan sebagainya. Nah, ini memata-matai aktivitas HP kita. Nah, ini terus tahu-tahu mungkin pernah dengar informasi banknya uangnya terkuras atau ada data lain yang hilang. Nah, seperti itu bentuk dampak daripada kejahatan cyber. Nah, maka ini tentu kami mengimbau kepada insan PLN untuk berhati-hati, ya tentu di laptop maupun smartphone ya, terutama terhadap upaya-upaya kejahatan cyber ini, tentu melewati media sosial, email dan lain sebagainya untuk waspada. Jadi jangan melakukan klik link sembarangan, apalagi di WhatsApp ya. Kita sering mendapati berseliweran
aplikasi undangan menikah mungkin ya. Itu tentu secara nggak Iya, sadar Pak. kita Dan penasaran gitu yang ya. yang ini ya, Ya. biasanya malah dari rekan kita sendiri kadang Ya. mohon Benar, dihadiri. Saya baru kemarin dapat Betul. undangan APK, APK. gitu ya. Betul. Mohon dihadiri. Betul. Nah, saya abaikan aja karena saya melihat ini Betul. kemungkinan gitu ya. Iya. Tapi apakah deteksinya itu seperti apa nih? Nah, pertama memang yang penting kita waspada dulu. Jangan langsung melakukan tindakan. Misalkan kita melihat sesuatu di layar HP, maka kita kasih jeda. Mungkin barang 5 detik untuk kita berpikir gitu ya. Ini apa sebetulnya? Kalau kita langsung klik, selesai. Kita sudah ngeklik, mungkin aplikasi sudah terinstall, kita nggak tahu di belakang itu sudah bekerja, malware tersebut. Nah, itu berbahaya. Maka ketika ada di WAG, apalagi walaupun itu kawan kita sendiri yang kirim, jangan-jangan akun kawan kita itu Sudah di-hack. terhack. Nah, betul Oke, sekali Bu. baik, Mungkin baik. sudah pernah terjadi di beberapa kawan kita. Dan Baik. kawan kita pun tidak menyadari kadang-kadang. Iya, Jadi tahu-tahu iya. ini HP saya kenapa ya kok ngirim, kadang minta uang dan lain sebagainya, ngirim undangan. Nah, itulah bentuk suatu kejahatan cyber seperti itu. Dan itu sangat berbahaya dan beberapa berita sudah pernah kita ketahui ya, baik dari medsos maupun media lainnya itu kita untuk lebih hati-hati, waspada dan jangan gegabah. Gitu. Iya, Jadi iya. itu, jadi istilahnya jangan tergesa-gesa melihat suatu informasi, apalagi ada like, share lah ya. Benar. Berpikir sebelum share dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk podcast ini silahkan di-subscribe dan share ya Nah, Pak ya. kalau ini oke. Oke, Tapi kalau oke. untuk yang lain, nah kita lihat dulu Iya, apakah iya. benar-benar informasi ini bermanfaat atau jangan-jangan ini malah suatu aplikasi yang berbahaya. Nah, ini tentu kita harus waspada. Oke. Kalau misal nih Pak sudah terlanjur gitu ya menekan aplikasi APK itu, terus apa yang kita lakukan pertama? Apakah mengamankan akun banknya terlebih dahulu atau dinonaktifkan dulu handphonenya atau bagaimana gitu supaya data kita tidak langsung diambil sama si penyalahgunaan aplikasi tersebut? Betul. Langkah yang pertama, kalau kita mengetahui atau menyadari beberapa saat setelah kita melakukan klik terhadap sesuatu aplikasi misalnya. Nah, ini pertama memang kita harus putuskan koneksi. Kalau lebih waspada lagi, barangkali bisa diblok sementara. Ada akun banking mungkin, dan akun yang lain itu bisa kita blok. Dan paling ringan adalah mungkin melakukan instalasi antivirus di smartphone. Saya kira di iOS maupun Android ada banyak pilihan ya untuk antivirus itu, baik yang free maupun yang berbayar tentu lebih baik. Nah, itu untuk menjaga handphone kita. Dan pada prinsipnya kalau itu sudah misalkan melewati waktu atau kita baru sadar mungkin beberapa saat, nah itu saya kira sudah terlambat. Makanya lebih baik kita mencegah daripada mengobati. Nah, ini terima kasih nih Pak Rio, Pak Satrio. Nah, ke Pak Rio nih Pak, melihat kondisi seperti ini, berarti kan setiap kita itu gampang sekali diserang oleh hacker Benar. atau serangan cyber gitu ya ke akun-akun kita. Nah, sebenarnya negara bagaimana melindungi kita ini kan sebenarnya konsumen gitu ya. Secara undang-undang bagaimana nih Pak? Apakah ada perlindungan Pak? Ya sebenarnya perlindungan itu tadi lewat undang-undang PDP itu ya. Sebenarnya kalau tadi kita bicara soal tiba-tiba kita dikirim link atau telepon-telepon dari marketing atau kredit, sebenarnya harapannya dengan ada undang-undang itu hal itu nggak kejadian gitu sebenarnya. Karena kan data kita tidak tersebar otomatis kan, entah itu marketing bank, entah itu penipu atau apa, nggak bisa nge-WA kita, nggak bisa chat kita. Harapannya seperti itu ya. Memang sepengetahuan saya saat ini instrumennya ya undang-undang PDP itu yang kita harapkan untuk bisa menetralisir ya istilahnya tindakan yang seperti itu. Tentu juga tindakan-tindakan dari teman-teman di Komdiki dan sebagainya gitu kan. Karena memang kalau kita lihat itu sebenarnya bukan hanya soal itu aja ya. Kadang kita jalan kemana gitu yang deket mall gitu, tiba-tiba ada chattingan entah itu dari Time. Betul paling ya, Pak. banyak gitu kan. Iya,
ya. kepleset Bener-bener, dikit Pak. tiba-tiba Lagi cetak ada gitu. promo gitu ya. Dunkin Donat atau Kok tahu apa gitu ya, Pak? kan. Nah itu kan harusnya kan hal itu yang dihindari harusnya. Maksudnya hal itu harusnya tidak kejadian ketika nomor kita itu, maksudnya ketika data pribadi kita itu tidak tersebar gitu sih Bu harapannya. Instrumen memang udah ada ya, tinggal laksana aja nanti semoga kita bisa lebih baik aja dari Oke. itu. Ya, baik. Kak Leli, ini kalau seandainya tiba-tiba tersadar bahwa akun kita itu diserang cyber. Nah, berarti kan udah ada nih data-data kita yang kemudian tershare ke mereka. Nah, kalau Kak Leli pribadi nih, data apa yang pengen sekali diamankan? Biar jangan ada nih yang sampai bocor. Iya. Kira-kira data apa? Data yang paling penting itu sepertinya NIK ya, Bulana ya. NIK itu nomor induk kependudukan itu penting sekarang karena banyak orang yang menyalahgunakannya dijadikan pinjol gitu Betul. kan. Ya. Karena NIK itu kan kita bisa ada data Justru ibu bukan- kandung. Justru bukan nomor rekening ya, maksudnya akun password rekeningnya justru Iya. bukan itu ya, tapi nick ya. NIK ada nama ibu kandung karena dari ibu kandung itu kan bisa kedetek kan nomor rekening kita, dia bisa membuka banking kita. Selain yang kedua ya benar ya Bulana ya, data banking. Tapi yang pertama itu NIK. Karena sekarang banyak sekali Bulana tinggal masukin NIK orang lain, pinjol jadi gitu seperti gitu itu. ya. Jadi serem sekali memberikan KTP, foto KTP atau scan KTP ke orang walaupun rekan kerja gitu. Walaupun rekan kerja. Jadi kita tanya dulu, buat apa KTP-nya seperti itu. Kalau menurut saya sih NIK yang paling harus diselamatkan, baru kedua adalah M-Banking, Bu Lana. Oke, terima kasih Kak Leli. Nah, Pak, itu kan saya sering mendengar nih istilah malware, kemudian ransomware gitu ya. Ini kan sebenarnya bagian dari serangan cyber ya, yang kadangkala tidak kita sadari itu justru masuk ke laptopnya kita gitu. Ini sebenarnya kita cegahnya gimana nih Pak? Menjaga itu bagaimana? Ya, baik. Menarik memang 3 ini Bu ya. Phishing, kemudian malware, ini ransom. 3 ini saling terkait. Nah, biasanya kejahatan cyber ini bermula dari phishing. Apa itu phishing? Nah, phishing itu adalah suatu hal aplikasi atau software yang menyerupai aslinya. Itu gimana contohnya? Misalnya nih, nah, yang terjadi belakangan ini dan mungkin belum jauh ya dari waktu ini dari banking, ada alamat bank itu yang menyerupai halamannya itu sama. Jadi, tapi alamannya berbeda, mungkin ada selisih 1 huruf gitu. Nah, ketika kita salah masuk web tersebut yang menyerupai yang asli, maka kita akan login menggunakan Akun user kita. password. Nah, itulah. Maka pintu gerbangnya di situ. Nah, itulah salah satu phishing. Ada juga yang mungkin kita menggunakan WiFi di sembarang tempat atau tempat-tempat umum. Nah, bagi mungkin di wilayah Aceh ini sangat banyak sekali. Warung kopi Nah, misalnya seperti ya. itu Bu, kita harus benar, hati-hati Bu Kita ya. ambil aja itu ya, Itu, ya. internetnya di situ Bisa gitu lewat ya. situ kejahatan cyber dimulai menjadi pintu gerbang, makanya hati-hati. Nah, bagaimana mencegah tadi karena phishing, maka kita harus hati-hati dalam membuka suatu web atau juga mengakses melalui WiFi umum ya, mungkin nggak hanya di warkop tapi di tempat umum seperti bandara, mungkin di rumah sakit atau di tempat-tempat umum lainnya, yang mana itu tempat publik yang kita keamanannya tidak tahu seperti apa. Nah, itu dari sisi phishing. Kemudian jika sudah berhasil masuk ke phishing, maka kejahatan cyber akan dilanjutkan ke arah malware. Nah, ini menarik. Malware ini karena sudah masuk, maka dimasukkan suatu program jahat di mungkin laptop kita atau HP kita. Nah, kemudian di situ akan memata-matai ini malware. Atau bisa juga dimasukkan ransom. Nah, Ada ciri-ciri nggak kalau Ya. misalnya akun kita itu udah kemasukan Betul. itu maksudnya? salah satu ciri yang paling umum, kalau HP ini yang paling gampang ya, itu cepat panas. Nah, itu kita harus hati-hati ketika HP kita kok kita nggak mau main panas ini gitu ya. Ada 2 kemungkinan. Kalau tidak ada aplikasi yang berjalan di situ, maksudnya Tidak yang tanpa izin tertutup kita, semua. betul, ya memang mungkin baterainya ada kerusakan. Iya, Tapi bagaimanapun itu kita patut waspada gitu. Setidaknya jika mengalami anomali pada smartphone atau laptop kita, mungkin panas secara anomali seperti itu, maka kita harus waspada. Pertama, dicek dulu apakah ada aplikasi lain yang belum pernah kita merasa install, dan tadi install antivirus. Kalau di laptop kantor pasti sudah ada, mungkin di smartphone yang rawan. Nah, ini harus dipastikan
ini ada aplikasi apa kok berjalan di background. Nah, ini kemudian, yang berbahaya kemudian adalah ransom. Nah, jadi phishing, malware, Berarti ransom. kalau sakit Nah, ya. awalnya dia phishing dulu, Ya, kemudian masuk malware, kemudian ransom. ransom. Ya. Di dalam malware itu ada ransom, ada antivirus, ada virus, ada trojan biasanya, banyak gitu. Nah, yang paling berbahaya memang di belakangan ini adalah ransom. Ransom itu karena mengunci data kita, mengenkripsi, kemudian minta tebusan, lah istilahnya seperti itu yang paling berbahaya. Nah, itu bisa terjadi kepada siapa saja, dan tentu kami menghimbau kepada insan PLN khususnya yang di wilayah Aceh dan sekitarnya, ini kita harus hati-hati gitu, karena memang di sini memang banyak tempat-tempat umum yang sering dikunjungi. Nah, itu kita harus waspada, minimal kita care terhadap device kita dan behavior kita ini, Bu. Nah, namanya ada healthy, cyber healthy ya, artinya perilaku kita itu terhadap device ini kita harus waspada dan hati-hati. Misalkan meninggalkan password di sembarang tempat. Biasanya nih taruh di meja-meja atau biar nggak lupa tempel aja. Nah, ini nggak boleh. Jadi hindari. Yang pertama itu. Yang kedua, kemudian barangkali ada melakukan share akun. Nah, ini dilarang karena akun itu, akun email ya, adalah milik pribadi dan tidak boleh di-share ke siapa-siapa. Apalagi password ini ya, aplikasi-aplikasi tertentu ya, Betul. yang harusnya kita yang pegang, tapi malah dipegang oleh pihak yang lain. Betul. Okay. Dan tentu password juga harus diganti berkala gitu. Nah, itu penting juga, dan tadi tidak di-share kepada pihak lain, tidak bertanggung jawab, sehingga tidak bocor data-data yang di akun kita. Baik. Nah, Pak Rio, ini terkait dengan perusahaan kita yang harus menjaga data pelanggan dan juga data pegawai. Ini sebenarnya aturannya pasti ada turunan dari Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Mungkin kalau di perusahaan kita bagaimana, Pak? Boleh Bapak sampaikan sedikit? Tadi kita sudah saya sampaikan tentang Perdir 46 itu tahun 2024 itu kan sebenarnya turunan dari, istilahnya itu amanat dari Nah, ini gimana Undang-Undang Pak? PDP. Kira-kira implementasinya seperti apa gitu, Pak? Kalau implementasi sebenarnya Mas Satrio yang lebih bisa menjawab, cuman saya yakin bahwa istilahnya data pelanggan itu aman lah di tempat kita, karena pasti ada sudah terbackup dengan bagus. Dan sejak ada undang-undang itu kan, sejak ada undang-undang Perdir itu kan, mungkin kalau kita login di mobile atau apa itu kan ada ini ya, kita harus kayak gitu mencentang dan sebagainya untuk memberikan persetujuan data atau apa, kalau saya nggak salah seperti Apalagi itu. sekarang sudah ada OTP juga. Betul, Ya, salah satunya kan untuk melindungi biar akun kita itu nggak dipegang siapa-siapa, istilahnya kan kayak three factor authentication ya, biasanya kan seperti itu gitu. Kalau menurut saya sih dari sisi perusahaan kita sudah cukup untuk melindungi data dari pelanggan kita ya itu. Termasuk pegawai juga. Iya, termasuk data pegawai juga yang kita berikan ke perusahaan. Atributnya sudah ada, tinggal implementasinya dipimpin oleh teman-teman STI, tapi bukan hanya tanggung jawab STI juga, tapi juga tanggung jawab semua individu ya. Masing-masing dari Ya, kita. benar. Ini ke Kak Leli nih Kak, kan kadang kita melihat ada, mungkin ini juga masuk ke dalam ranahnya pelindungan data pribadi ya. Ada orang yang memang hobi nge-share ya, kemudian check in ad, tapi itu sekarang saya udah jarang lihat check in ad ya, cuma dulu-dulu. Tapi sekarang di mana-mana jalan terus foto posting, dan itu rasanya mungkin itu adalah bahagian dari pencapaian katanya gitu. Ini Kak Leli melihatnya seperti apa ini? Ada ya memang ya Bu Lana ya, orang-orang yang suka banget ya apa-apa update gitu ya, mau mulai dari Instagram, Facebook ataupun sebagainya. Kalau saya sih melihatnya dia sedang memberitahu ke orang banyak ya, atau ingin berbagi informasi tentang dirinya gitu. Tapi sangat berbahaya sebenarnya. Apalagi memberikan foto anak gitu kan ke Instagram, foto sedang liburan kemana, itu kan kayak mendeteksi kejahatan. Oh, dia baru liburan nih, oh dia punya anak laki-laki nih, fotonya bagus. Kan banyak perdagangan anak juga kan menggunakan foto-foto anak-anak yang dari Instagram, terus foto-foto yang dari kita jalan-jalan disalahgunakan, kayak misal oh baru jalan-jalan ya ke sini gitu. Seperti itu. Sepertinya orang-orang itu yang tidak membatasin privasinya untuk di-share ke orang lain itu sedang mencari inilah Kak,
pengakuan atau tidak membatasi. Sindir nih jadinya. Iya benar Pak ya, tidak membatasi tapi tadi privasi. seperti itu Pak, kadang-kala orang melihat nah itu mungkin adalah pencapaian dia yang tertinggi Iya. gitu ya. Mungkin Berbagi dia ya, belum Bulana pernah nih ya. jalan-jalan selama ini, Iya. tapi ini adalah jalan-jalan pertama kali yang memang Iya. patut di-share. Ini kan gimana nih kira-kira ini? Iya, iya. Ya tapi tetap harus ada norma-normanya Iya gitu benar. ya. Mungkin saya juga pernah kan seperti itu Bu Lana, posting gitu ya, tapi yang nggak terlalu berdurut gitu. Ya udah hari ini gitu posting. Bahkan postingnya banyak yang setelah jalan-jalan gitu kan. Late post. Iya, late post. Itu saya nggak benar. bisa itu late Oh, nggak post. bisa gitu. Soalnya di mana kaki dipijak, di situ share story. Oh, benar. Tapi yang penting mungkin bukan masalah sering atau enggak, tapi apa yang kita post aja sih. Misalkan Iya, benar ya, mungkin Pak. liburan sama keluarga, tapi kan kita nggak harus ngasih lihat foto anak, keluarga dan Bener. sebagainya. Ya, coba aja foto pantai di mana Foto atau pantai, apa, ya. udah selesai gitu aja. Oke. Soalnya kalau orang tahu nanti kita sering liburan, tiba-tiba ada pinjam 100 kan nggak enak juga. Benar. Kita punya duit. Iya benar. Baik, ya terima kasih Kak Leli. Ini ke Pak Satrio, Pak. Kalau selama ini melihat atau mungkin pengalaman-pengalamannya ya, kan ada aktivitas-aktivitas pegawai yang memang kadang-kala mengundang, yang ya ini ya, yang di perusahaan nih ceritanya nih. Ini kira-kira aktivitas apa yang mungkin punya potensi mengundang hacker masuk? Ya, Biar pegawai ini tahu nih, ini harus membatasi diri. betul. Memang mungkin kalau yang cerita tadi lebih ke pribadi itu juga harus hati-hati karena foto kita itu kalau sudah muncul di media sosial itu memang ada beberapa resiko yang harus kita tahu. Gitu. Apalagi tadi terkait anak-anak ya, Mas Aryo. Jadi memang yang akhirnya terjadi adalah apa yang menjadi foto kita itu disalahgunakan dengan teknologi AI. Nah itu bahayanya. Memang dua sisi AI ini ada positif dan negatif. Tentu kita harus hati-hati. Tentu jika pegawai terutama mungkin di suatu tempat mengupload sesuatu dan menunjukkan mungkin wajah ini harus lebih hati-hati karena ada risiko akan dimanfaatkan oleh orang lain yang tidak bertanggung jawab dan menimbulkan kejahatan cyber dengan disadari maupun tidak. Nah ini tentu pencegahan yang mungkin lebih ke menahan apa ya? Agak susah memang Bu ya. Menahan diri. Ya menahan diri agak susah ketika kita mungkin sedang berkunjung ke suatu tempat ingin berbagi story atau cerita dan mungkin secara spontan Masa kita. orang aja yang nge-share, kita juga butuh. Iya, Kita mungkin juga butuh pengakuannya kan. betul. Nah itu memang hak masing-masing insan di PLN tentu, tapi tetap harus hati-hati dan yang lebih berbahaya memang digunakan kejahatan cyber, misalkan foto masih dengan seragam nih, nah gitu. mungkin ya dimanfaatkan mungkin profil fotonya itu betul. mengaku ya memang sebagai pegawai misalkan, tetapi dimanfaatkan untuk hal-hal yang tidak bertanggung jawab misalkan. Gitu. Merusak citra. Betul, menggunakan atribut PLN, mungkin seragam atau dan lain sebagainya, mungkin kendaraan operasional. Ini yang kita harus hati-hati, tentu memperhatikan resiko-resiko yang bisa timbul terhadap apa yang kita upload di media sosial ya, sekalipun hanya sekedar mungkin status WhatsApp. Nah, barangkali kita harus lebih waspada. Kalau mungkin untuk yang mungkin pribadi lain, ya tetap harus hati-hati. Ya, at least kalau pengen sekali ya. share, buka dulu atribut Betul. perusahaannya gitu ya. Betul. Biarlah menjadi tanggung jawab pribadi gitu ya. Iya, Oke, betul, Ibu. oke. Iya. Baik Pak Satrio, terima kasih Pak. Nih sebelum kita akhiri podcast ini Pak, Aryo ada yang mau disampaikan nih? Biar para elektrician juga, para pegawai juga lebih hati-hati sekali terkait dengan tindakan itu kan nanti ada yang tindakan hukum yang dilanggar, misalnya seperti itu Pak. Iya, memang di Undang-Undang PDP itu sudah mengatur sanksi ya, baik itu administratif maupun juga sanksi pidana kalau kita membagikan. Maksudnya dengan kita dengan sengaja mengumpulkan data lalu kita jual belikan, itu memang udah ada sanksi pidananya juga. Tapi ya mungkin memang harus hati-hati itu sih kita untuk men-share data pribadi kita gitu kan, kita untuk memberikan KTP dan sebagainya, itu salah satunya untuk menghindari hal seperti itu. Pengendalian itu tetap harus dari diri kita sendiri juga ya, meskipun sudah ada instrumen-instrumen hukum yang mengatur juga gitu sih Bu. Oke, Kak Leli, sebelum kita tutup podcast ini, satu kata buat komitmen menjaga data pribadi.
tidak sembarang share. Oke, ini bukan satu kata, 3 kata ya. Tiga kata, Tidak betul. sembarang share ya. Oke, baik. Terima kasih Kak Leli, Pak Aryo, dan Pak Satrio sudah memberikan sharing-sharing terkait dengan perlindungan data pribadi, berkaitan juga bersamaan juga dengan Hari Perlindungan Data Pribadi Internasional. Artinya dunia pun sudah mengingatkan Mengakui. kita ya, bagaimana sekarang data adalah bahan yang sangat penting, informasi yang sangat penting yang harus kita jaga, sehingga kita semua harus berkomitmen untuk menjaga data pribadi dan juga data perusahaan. Oke, Elektrizan, terima kasih yang sudah menyaksikan podcast Strong hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.